Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Irma Pratini, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 1862 2012-23, kelas P2K, jurusan akuntansi semester 6. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan atau menjabarkan mengenai uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Tahap pengujiannya menggunakan uji multikolonaritas dengan program SPSS. Sebelum saya mempraktikkan uji multikolonaritas, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian asumsi klasik. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Untuk pengertian regresi linear OLS sendiri, regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model permasalahan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan BLUE. BLUE adalah singkatan dari Based Linear Unbased Estimation. Untuk pengertian uji asumsi klasik tersendiri, uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Ada beberapa uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Yang pertama ada data interval atau rasio, yang kedua linearitas, yang ketiga normalitas, yang keempat heteroskosedimitas, yang kelima outlier, yang keenam multikolonaritas, yang terakhir autokorelasi. Autokorelasi hanya untuk data time series atau urutan waktu. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempraktekkan cara melakukan uji multikolonialitas dengan melihat nilai tolerance dan PIF menggunakan program SPSS. Untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolonialitas, tolerance, dan PIF, seperti yang kita ketahui bahwa setiap uji statistik yang dilakukan pasti ada dasar pengambilan keputusannya. Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji multikolonialitas dengan tolerance dan PIF adalah sebagai berikut. Pedoman keputusan berdasarkan nilai tolerance. Yang pertama, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,110, maka artinya tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,10, maka artinya terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Selanjutnya ada pedoman keputusan berdasarkan nilai PIF variance inflammation factor. Yang pertama, jika nilai PIF kurang dari 10,00, maka artinya tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai PIF lebih dari 10, maka artinya terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Sebagai contoh, saya akan mendeteksi apakah ada gejala multikolonialitas untuk model regresi pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi belajar menggunakan SPSS. Adapun data penelitiannya yang akan diuji seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, kita masuk ke bagian langkah-langkah melakukan uji multikolonialitas dengan melihat nilai tolerance dan PIF menggunakan program SPSS. Adapun untuk urutan langkah-langkah tersebut bisa disimak dari video ini ya teman-teman. Pertama, kita persiapkan data tabulasi untuk masing-masing variabel. Di sini saya menggunakan data variabel motivasi dan minat diperoleh dari penyebaran kuesioner, sementara data variabel prestasi belajar diperoleh dari nilai ulangan. Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 32 siswa. Setelah kita persiapkan data, kita langsung ke bagian SPSS.
ke variable view, name-nya ditulis motivasi minat dan prestasi. Desimal diganti 0. Lalu labelnya motivasi sama dengan X1 minat sama dengan X2, prestasi sama dengan Y. Untuk measuring kita ganti jadi scale. Lanjut itu kita ke data view, copy data yang kita udah buat tadi, copy ke data view. Paste ya teman-teman. Selanjutnya kita ke menu SPSS, ke analyze, regression, ke linear, lalu dependennya diisi dengan Y, yang independennya diisi dengan X1 dan X2. Lanjut kita ke statistik, di checklist juga continue, lalu kita pencet OK, maka kita akan menghasilkan interpretasi output uji multikolonialitas tolerance dan PIV. Kita cari di bawah, koefisien. Sini. Sekarang saatnya kita untuk menginterpretasi atau menafsirkan hasil output SPSS ini. Seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolonialitas ini dapat dilakukan dengan cara melihat nilai tolerance dan PIF berdasarkan tabel output coefficients. Pada bagian coloniality statistik diketahui nilai tolerance untuk variabel motivasi X1 dan minat X2 adalah 0,335, lebih besar dari 0,10. Sementara untuk nilai PIF-nya untuk variabel motivasi X1 dan minat X2 adalah 2,985. Kurang dari 1,000, maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolonialitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonialitas dalam model regresi.
Tips tambahan untuk teman-teman yang lainnya, solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi antara lain bisa melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas seperti uji korelasi, uji condition index, dan eigenvalue. Atau yang kedua, melakukan transformasi data, misal LN, log, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Demikian video pembahasan mengenai cara melakukan uji multikolonialitas dengan melihat nilai toleransi pada PIF menggunakan SPSS versi 25. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tutorial dan penjelasan berikutnya.